Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral ikhwah, azani Allah wa iyyakum jami'an, kaum muslimin wal muslimat yang mudah-mudahan diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita, dari nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat waktu luang, serta diberikannya kita kenikmatan dengan sejuknya kita hadir di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang selalu mendekatkan diri kepadanya, menjauhkan diri dari segala larangannya. Salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Taib ahibati fillah, azani Allahu wa iyyakum jami'an. Mari kita lihat bersama di tafsir ayat di dalam surah apa yang terakhir kita bahas, Pak, surah Al-Alaq. Dan kita masuk di ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Coba kita lihat di dalam mushaf apa itu bunyi ayat di dalam surah Al-Alaq, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Apa bunyi ayatnya, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Baik. Ayat ini yang kita pelajari setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang surah Al-Alaq 1 sampai 5, yaitu 1 sampai 5 itu adalah ayat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Itu pertama kali ayat yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada beberapa faedah atau faedah yang sangat banyak yang bisa kita ambil kesimpulan dari ayat 1 sampai 5, yaitu faedah yang paling menonjol di situ adalah tentang ahamiyatu al-ilmi, pentingnya masalah bab apa? Ilmu. Karena Rasulullah SAW wahyu yang pertama kali turun adalah motivasi untuk bagaimana mendapatkan ilmu. Iqra, salah satu sarana agar kita mendapatkan ilmu adalah membaca. Setelah membaca apa? Kita menulis, itu kan? Kita menulis alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maknanya ilmu itu kaitan eratnya ya antara membaca menulis. Membaca menulis untuk menguatkan ilmu, ya di situ kuatnya kita akan ilmu kalau kita bisa membaca, kalau kita menulis.
Maka kita tidak boleh pelit Pak di dalam mencatat ilmu, karena di sebuah atsar disebutkan qayyidul ilma bil kitabati. Qayyidul ilma bil kitabah. Qayyidul ilma bil kitabah. Artinya apa? Ikatlah ilmu dengan menulis. Ya namanya talibul ilmi, bermajlis ilmu itu yang menulis. Terkadang saya miris Pak, sebagian kaum muslimin ya, kita akui lah, terkadang itu berada di sekitar kita ya. Sebagian kalau ada yang mengisi pengajian di sebuah masjid-masjid itu kan, sebagian ya cuma sekedar duduk, nongkrong, duduk, nyender, udah apa lagi, sambil ngantuk dan seterusnya, seakan-akan ini nonton hiburan ya Bapak. Ya masih ada sebagian kaum muslimin seperti itu, kita tidak pungkiri, namun itu lebih mending, itu masih alhamdulillah daripada yang tidak sama sekali, tidak sama sekali. Nah ya walaupun masih ada seperti itu, tapi ya kita katakan ya mudah-mudahan tergerak suatu saat mencatat, suatu saat merekam, suatu saat menyaksikan. Baik. Kenapa? Kalau tidak seperti itu Pak, Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang ke-6 di sini memberikan yaitu warning. Warning itu apa artinya? Peringatan keras tentang adanya sifat-sifat manusia yang dikatakan sifat yang buruk, yang mendatangkan kecelakaan, malapetaka. Apa itu? Kalla innal insana layatgha. Artinya apa nih Bu? Kalla innal insana layatgha. Artinya apa? Yaitu sekali-kali tidak, sesungguhnya manusia itu layatgha. Apa layatgha itu? Benar-benar melampaui batas. Kapan manusia itu dikatakan melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna. Awas, ini hati-hati nih. Awas, hati-hati. Manusia dikatakan melampaui batas, dan diantara bentuk kategori melampaui batas adalah ketika dia istaghna. Istaghna ini apa Pak? Merasa cukup. Loh, kok merasa cukup nggak oleh toh Pak? Dan terus saiki berarti kudu tamak terhadap rezeki itu, atau kita harus tamak rakus di dalam makan ya? Saya makan itu nggak pernah merasa cukup. Bila kenapa? Merasa cukup nggak boleh di dalam agama Islam kok. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahus taghna. Berarti ini nggak merasa cukup gitu. Merasa cukup berarti nggak boleh dalam ayat ini gitu toh Pak. Gimana apa mboten? Artosipun dalam ayat niki ya, ayat niki secara letterlek dulu. Kita bahas letterlek dulu. Berarti dalam ayat ini bisa disimpulkan merasa cukup itu nggak boleh. Kenapa? Karena Allah mencela itu merasa cukup itu. Berarti nek awake dhewe nek gur mangan sepiring itu jangan merasa cukup, imbuh meneh dadi rong piring ya lho Pak. Golek bondo ki nek gur esuk ngasih sore ora marek, imbuh meneh ngasih wengi sisan. Apakah seperti itu yang dimaksud? Awas, jangan ditulis, ini nggak boleh loh ya. Sampai kebablasan yang nulis. Merasa cukup itu ada dua kondisi. Merasa cukup yang madmum, ada yang mamduh. Merasa cukup itu ada yang satu tercela, haram, mananya merasa cukup yang haram. Kedua, merasa cukup yang terpuji. Di antara kita bahas dulu yang terpuji lah. Merasa cukup yang terpuji itu napa contohnya Pak? Napa? Qanaah. Nah, itu merasa cukup yang terpuji. Kenapa? Rasul memuji orang yang berqanaah. Beliau pernah menyatakan qad aflaha man aslama
wa ruziqa kaffafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Kanjeng Nabi ngendika, qad aflaha man aslama, sungguh bahagia orang yang masuk Islam. Masuk Islam itu bahagia, Pak. Kenapa? Karena dijabut, yaitu apa namanya, tiket neraka jahanam selama-lamanya. Itu kan, kenapa masuk Islam? Orang yang Islam insya Allah akan masuk surga. Baik surganya itu macam-macam, ada yang surga bablas, ada yang nyeluk neraka dhisik, ada yang hisab lama gitu ya. Tapi Islam itu ujung-ujungnya apa? Surga. Makanya Rasul mengatakan qad aflaha man aslama, sungguh bahagia orang yang sudah masuk Islam. Wa ruziqa kaffafan, dan bahagia pula orang yang diberikan rizki kafaf. Itu apa kafaf itu? Ya, ada, cukup. Kemudian kata Rasulullah SAW, wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan dia berqanaah. Qanaah niku merasa apa tadi? Cukup dengan setiap pemberian dari Allah. Dia nggak ngeluh. Pemberian dari Allah sekian ya wis ditampa. Usahane maksimal gur dikeki semene ya wis. Nah, ini namanya qanaah. Jadi qanaah merasa cukup yang terpuji. Nah, baik. Nah, dalam bahasa Jawa terkadang diumumne napa nerima ing pandum. Tapi nerima ing pandum ki yo konteke ada yang benar, ada yang salah loh Pak ya. Ada yang benar, ada yang salah. Nek nerima ing pandum dalam kondisi seperti ini, dia terhadap rizki Allah Subhanahu wa taala tidak mengeluh. Rizki Allah Subhanahu wa taala, ma'isyahnya dia tidak menjadikan putus asa. Ini bagus. Baik, ini merasa cukup yang apa tadi? Terpuji. Kemudian merasa cukup yang tercela bagaimana? Nah, inilah yang disebut dengan togo. Togo itu artinya melampaui batas. Melampaui batas. Melampaui batas dikatakan istighna. Salah satu bentuk melampaui batas adalah istighna. Kita artikan dulu, kalla innal insana layatgha. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya al-insan, perhatikan Pak Bu, yang ngapunten. Kita kembali tafsiri ayat ini dengan bahasa Arab dulu. Al-insan di sini maknanya adalah seluruh manusia. Gitu? Karena ini menunjukkan alif lam lil istighraq nek dalam bahasa Arab lah yang ngoten toh. Yaitu alif lam yang menunjukkan untuk apa? Semuanya. Maknanya apa? Semua manusia itu punya potensi nopo melampaui batas. Semua manusia punya potensi nopo melampaui batas. Semua manusia, baik itu pejabatnya ataupun rakyatnya, pinternya, bodohnya, awamnya, ahli ilmunya, gitu loh. Itu bisa melampaui batas. Karena layat togo itu kalau dalam bahasa syar'i, togo itu artinya mujawazatul had, yaitu melampaui batas, itulah togo. Jadi disebut togo itu karena melampaui apa tadi? Batas. Nah, loh bisa, semuanya punya potensi, ya. Kalau dia itu apa tadi? Istighna, merasa tidak butuh. Nah, berarti gini Pak, dalam tanda kutip, sikap atau sifat merasa tidak butuh itu bisa nempel ke siapa saja. Tidak butuh, gitu loh. Tidak butuh. Itu bisa apa tadi? Melekat kepada siapa saja, dan berbahaya Pak sikap kalau sampai merasa tidak butuh.
Sekarang ngeten, kita ambil contohlah ahli ilmu. Ahli ilmu kalau sudah terpasang di dalam dirinya sikap merasa nggak butuh terhadap ilmu karena dia merasa pintar, akhirnya apa Pak? Males sinau. Kalaupun mendengarkan kajian, di dalam benak pikirannya apa? Iki wis tau ngrungok nih. Apa meneh nek wis alah iki kitab wis bola-bali tak waca. Ngopo aku hadir? Lho. Seakan-akan ilmu itu dipermainkan, Pak. Sekarang saya tanya kepada antum dan diri saya pribadi. Sebetulnya kalau ilmu itu diulang-ulang itu merugi atau tidak toh, Pak? Rugi atau tidak ilmu itu kalau diulang-ulang? Enggak ada. Enggak rugi. Yo, tapi kan terkadang sampai pernah ngalami Pak ngene Pak, sinau iki bosen aku. Wis bolak-balik di sampai ini. Ki ustaz yo kuwi meneh wis. Ki ora enek pembahasan liyane po yo. Pernah nggak merasa seperti itu Pak? Apa meneh nek sanggele pelajaran tauhid akidah wis. Nah, bedino kursi rak sirik wis dibahas ya. Tapi renek po yo sing diane iki. Gitu Pak. Lah yo ngoten to. Wes, mesti jamaahnya anggere membahas akidah gitu kan. Ada pembukaan kajian baru di masjid tertentu, pembahasannya apa tauhid. Lah, kur kuwi wae. Wis tahu aku ngono iki. Subhanallah. Ini apa namanya nih? Istighna, merasa cukup. Merasa cukup. Padahal kalau dia suruh mengatakan, suruh membahas, nggak bisa dia. Orang seperti itu tanya syaratnya la ilaha illallah apa? Nggak ngerti juga, nggak ngerti. Tapi karena itulah tadi maknanya di sini memberikan faedah apa Pak? Sikap istighna itu adalah sikap penutup hidayah. Sikap istighna ini apa tadi? Merasa cukup tadi. Ini adalah sikap yang akan menutupi bahkan menjabut hidayah. Maka ini sikap yang sangat tercela banget, sikap yang sangat berbahaya. Apa nek wis tahu tadi, nah pengajar, ustadz dan seterusnya, koyo-koyo iki majelis ilmu wis males tenan Pak. Males tenan. Kenapa? Ya syaitan itu tidak pernah yang namanya syaitan itu libur, absen itu kan nggak pernah tuh Pak. Goda siapa saja tuh. Nah, godaan syaitan yang paling terberat jelas untuk para yang ahlinya itu Pak. Ahlinya. Kenapa? Paling itu. Syaitan paling kuat itu pasti akan menggoda orang yang paling kuat pula. Nah, ini dia. Ini dikatakan apa? Istighna. Istighna. Itu apa? Merasa dirinya cukup. Dalam ayat ini yang dimaksud adalah istighna, ini adalah istighna madmum, yaitu merasa cukup yang tercela. Yang tercela. Bukan merasa cukup yang terpuji. Merasa cukup yang terpuji apa? Qanaah, itu merasa cukup yang terpuji. Tapi jangan sekali-kali kita merasa qanaah dengan ilmu, jangan. Wes aku merasa cukuplah dengan ilmu ngene wae aku. Penting iso wudu harus sholat harus rampung. Enggak boleh seperti itu. Baik. Nah, ini dikatakan apa? Yaitu apa? Sikap melampaui merasa cukup, yaitu yang tercela. Yaitu kalla innal insana la yatgha. Kita kembali tadi. Al-insan, yaitu kita ambil faedah tadi, al-insan adalah yang dimaksud apa tadi? Seluruh manusia. Berarti siapa Pak yang dikatakan seluruh manusia? Siapa saja. Siapa saja. Baik itu alimnya, iya alimnya. Jahilnya, iya jahilnya. Awamnya, iya awamnya.
Pernah gak Pak? Pernah ngerasa mboten sampean ngajak pengajian kancane orang nanggepi? Pernah apa mboten Pak? Ora pernah Mas, sering kayak ini. Sering. Kenapa kok dia nggak mau nanggepi? Apakah kita mengatakan ya karena belum dapat hidayah? Hidayah itu kan sudah dapat dia itu sebenarnya. Apa? Ya kita sampaikan, ayo lek takjak ngaji. Ini kan sudah dapat tuh hidayah ini. Hidayah sudah nyampe, kedengaran tuh di telinga dia. Ah aku kowe lah, aku sih repot kayak gini. Aku isin arep ngaji ning kono. Kono wong alim-alim kok. Asal tak ngene wae. Nah, kenapa penyebabnya itu, Pak? Karena merasa apa tadi? Cukup. Karena merasa cukup. Ini berbahaya. Itu merasa cukup di atas kejahilan namanya. Merasa cukup di atas apa? Kejahilan. Baik. Ulangi. Merasa cukup yang tercela. Tadi ada merasa cukup yang pertama di atas kejahilan. Ini jenis merasa cukup yang tercela. Kalau merasa cukup yang terpuji tadi apa? Qanaah. Merasa cukup yang tercela yaitu kondisi pertamanya apa tadi? Merasa cukup di atas kebodohan. Apa itu? Kejahilan. Wis bodoh ra gelem sinau. Lah ya ngono dalam bahasa kasar itu, Pak. Wis bodoh ora gelem sinau. Nah, ini disebut dengan merasa cukup di atas kejahilan. Nah, terus memang ada jenis merasa cukup yang lain. Ada. Apa? Siapa yang bisa nebak? Tadi merasa cukup di yang tercela, yang pertama adalah merasa cukup di atas apa tadi? Kejahilan. Contohnya apa tadi? Bentuknya? Ya dalam tanda kutip, wes jahil ora gelem sinau. Merasa cukup, males untuk sinau. Yang kedua, merasa cukup yang tercela. Yang kedua itu adalah merasa cukup di atas kezaliman. Tadi kejahilan, saya kira kezaliman. Nah ini sing bahaya, luwih bahaya ini Pak. Yaitu merasa cukup di atas apa tadi? Kezaliman. Maknanya pripun? Contohnya seperti apa? Merasa cukup di atas kedzaliman itu. Contohnya adalah ketika permisalan contoh. Ya kita ambil contoh saja. Kita nanti biaskan. Kita luaskan contohnya tidak mengapa. Contohnya dia merasa sudah bisa, gitu kan. Kemudian tidak mau tersaingi dengan yang lain. Gengsi kalau ada orang lain yang menyampaikan. Baik menyampaikan nasihat kepada dia atau membuka kebenaran kepada dia, dia gengsi. Kenapa? Karena sudah pernah merasa lebih bisa, lebih ngerti, merasa lebih bisa dan merasa lebih ngerti. Nah inilah disebut dengan kezaliman. Walaupun seandainya dia sudah ngerti gitu loh, walaupun dia seandainya sudah ngerti, tapi di dalam adab Islam niku Pak, adab Islam niku, ketika ada orang menyampaikan kebenaran, sekalipun kita sudah tahu kebenaran tersebut, pertama, apakah kita menolaknya, atau kita merasa lebih bisa darinya, atau kita menerimanya? Kita menerimanya. Kenapa? Karena itu nasihat. Karena itu nasihat toh. Ada orang menyampaikan ilmu kepada kita, sekalipun kita ngerti tentang ilmu yang disampaikan olehnya, kita menolak, kita membantah, atau kita menerima. Adab yang benar bagaimana? Kita menerima.
Kalau kita menolak dengan mengatakan aku lebih pintar daripada kowe, namanya begini sombong. Maka itu disebut dengan dolim. Aku ki wis sinau kowe ngene, babakan ngene iki luwih ngerti aku daripada kowe. Lah, inilah dikatakan merasa cukup di atas kedoliman. Baik. Paham jenis-jenis istighna tadi? Kalau tadi saya baca di dalam kitab As-Sa'di, bidzulmihi wa jahlihi, disebabkan karena zalimnya dia dan jahilnya dia. Dan bentuk merasa cukup baik kedzaliman atau kejahilan ini adalah bentuk penghalang hidayah. Itu penghalang hidayah. Nggih. Merasa cukup terhadap kejahilan dan kedoliman. Nggih. Pertama yang memang pencerahan tentang kejahilan. Nggih. Saya pikir di antara ini arti kejahilan itu biasanya itu usil. Usil. Ini kok merasa cukup terhadap kejahilan artinya kebodohan. G. Jahil itu gini. Ya, jahil itu kita kan membahas agama ya. Berarti kan jahil di sini kita seret ke makna di dalam agama. Karena kalau kita melihat tingkatan ilmu itu ada beberapa tingkatan, Pak. Satu, al-ilmu, kedua al-jahlu. Jahl itu dibagi menjadi dua, jahl basit sama jahl murakab. Nah, yang itu Pak, pernah mendapatkan pembagian ini? Nah, kemudian baru di situ ada syak, ada waham, ada dhon, prasangka, ragu, gitu kan? Kemudian was-was. Nah, apa arti ilmu itu, Pak? Ilmu itu artinya apa? Ilmu itu artinya idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Itu arti ilmu. Dikatakan ilmu apa tadi? Idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Artinya mengetahui, yaitu sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Itu disebut dengan ilmu. Nah, disebut ilmu itu apa tadi? Mengetahui sesuatu dengan pengetahuan yang pasti. Saya kasih contoh. Dalil, nah, kowe iki nglaksanane salat kuwi ngerti ra kowe dasare apa? Ngerti. Dasare apa? Wa aqimus shalah wa atuz zakat, dasare jelas. Aku ngerti babakan salat asal ngasih Z, dalile ya enek. Berarti ini apa? Dia melaksanakan salat di atas ilmu. Kenapa? Mengetahui dengan pasti. Nah, hilangnya pengetahuan atau tidak memiliki pengetahuan disebut dengan al-jahlu, jahil. Nah, kalau bahasa Indonesia jahil itu usil, gitu. Kalau dalam bahasa syar'i jahil itu adalah faqdul ilmi, maknanya tidak adanya pengetahuan. Itu disebut dengan jahil. Saya jahil masalah ilmu faraid. Artinya apa? Saya nggak ngerti tentang ilmu waris. Ya sudah, jahil berarti dia. Tapi apakah jahil di dalam ilmu faraid dikatakan jahil secara keseluruhan? Tidak, ya cuma bab ilmu faraid saja. Paham? Kemudian jahil itu ada dua. Jahil itu jahil basit, kemudian jahil murakab. Apa jahil basit itu? Jahil basit itu mengetahui tapi cuma sedikit, bagiannya sithik. Kamu tahu dalil tentang sholat? Ya tahu. Apa dalilnya? Wa aqimus sholat, iftaradha alaihim khamsus salawat, dan seterusnya. Tapi dalil tentang masalah i'tidal apa? Waduh, aku ya lali. Nah, aku pernah ngrungokne masalah dalil i'tidal ya. Hadisnya nek ra salah ya saka Abdullah bin Umar. Ning piye dalile? Wah, sik ya lali. Nah, tapi dia pernah mendapatkan ilmu, tapi hilang ilmu dari ingatannya. Tapi ada pengetahuan yang tersisa, disebut jahil
basit, yaitu bodoh tapi sithik. Gitu loh. Jahil basit. Yang kedua jahal apa? Nah iki sing keblinger jenenge. Jahal apa? Murakab. Murakab ini apa? Wis bodoh, salah, ngengkel, dengkel, ngeyel. Berpemahaman sebaliknya itu disebut dengan jahal murakab. Contohnya Pak Kujoyo ki ngerti Mas. Wah aku ngerti Pak Kujoyo, padahal dia nggak ngerti asli nih. Tapi sok ngerti. Pak Kujoyo ki ngerti. Pak Kujoyo ki etan palur kono. Lho lah. Memastikan sebuah pengetahuan tapi sebaliknya. Itu disebut dengan apa? Jahal murakab namanya. Paham ya? Ngerti ya Pak ya? Jadi jahil di sini yang dimaksud jahil apa? Yaitu tidak adanya pengetahuan ilmu, itu disebut dengan jahil. Itu disebut dengan jahil. Walaupun jahilnya bertingkat. Ada jahil apa tadi? Basit, jahil murakab. Jahil murakab itu jahil kuadrat. Nah, jahil basit. Nah, sebagian. Paham ya Pak ya? Baik. Kita masuk di ayat ini, kita melanjutkan. Ayat ini yaitu turun kepada Abu Jahal. Baik. Ayat ini yaitu kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ayat ini turun kepada siapa? Abu Jahal. Abu Jahal dikatakan togo. Togo itu artinya melampaui batas. Kenapa? Karena dia merasa cukup. Apa yang menyebabkan Abu Jahal merasa cukup? Para ulama mengatakan ada dua perkara yang menyebabkan Abu Jahal merasa cukup. Yang pertama adalah hartanya. Yang kedua adalah kedudukannya. Apa tadi? Yang menyebabkan Abu Jahal merasa cukup, yang pertama apa? Hartanya. Hartanya. Kedua apa? Kedudukannya. Berarti apa Pak? Berarti dua perkara ini adalah penyumbang melampaui batasnya manusia. Dua perkara ini adalah fitnah utama yang bisa menjadi sumbu utama pula manusia itu berbuat melampaui batas dengan merasa cukup. Saiki ngeten mawon Pak. Wong ki nek wis duwe bondo, bondone akeh, duwe kedudukan. Kon mangkat ning masjid lho Pak. Piye Pak? Isin gitu Pak. Campur karo wong kae. Kemudian lah aku ning masjid mlaku bareng aku ora dihormati no. Biasa nek suwane kantor dhek hormat tok. Lah kok ning masjidku lho piye? Mlaku mesti bareng. Nah, lihat. Inilah Abu Jahal. Kenapa Pak? Abu Jahal itu adalah di antara manusia yang diinginkan oleh Rasul masuk ke dalam Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah berdoa, Allahumma a'izal Islam bi ahadi umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan masuknya yaitu salah satu di antara dua Umar. Siapa yang dimaksud? Yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena nama asli Abu Jahal sinten? Amr bin Hisham al-Makhzumi. Itu nama asli Abu Jahal. Siapa? Amr bin Hisham al-Makhzumi. Nah, kemudian Rasulullah mendoakan. Kenapa? Abu Jahal itu nama sebelum dijuluki Abu Jahal oleh Nabi, nama kunyahnya siapa? Abul Hakam. Abul Hakam niku sinten? Bapake wong bijak.
Hakam niku lak wong bijak, hakimun bijak, hakam bijak. Kenapa kok Abu Jahal dikatakan hakam, orang bijak, Pak? Karena sebelum datangnya Islam, Pak, pertama Abu Jahal itu orang kaya, kedua Abu Jahal itu adalah tokoh, ketiga Abu Jahal terkenal orang yang sangat bijak, sehingga orang itu kalau pengen mencari hukum penentunya di siapa? Abu Jahal. Abu Jahal kalau sudah memutuskan A, memutuskan B, semua orang dengar. Makanya dijuluki Abul Hakam, bapak wong bijak. Kenapa? Karena ketika ada orang sengketa, bermasalah dan seterusnya, datangi kepada siapa dulu? Abu Jahal. Sehingga Rasulullah pun tertarik, coba nih Abu Jahal masuk ke dalam Islam, pasti akan lebih kuat Islam. Kenapa? Ketokohan Abu Jahal tidak diragukan. Siapa yang meragukan ketokohan Abu Jahal ketika? Tidak ada. Dia terkenal, satu, duwe bolo akeh, duwe bondo, duwe dunyo, duwe kedudukan, jamaah akeh. Ini kan Abu Jahal. Sehingga Nabi pun tertarik bagaimana agar Abu Jahal masuk ke dalam Islam. Dalam kejadian seperti ini berarti boleh kita tidak, Pak, mendoakan seseorang termasuk Islam? Ya boleh, boleh. Dan mengharapkan akan keislaman seseorang boleh atau tidak? Boleh. Apalagi kalau dia tokoh, boleh, silahkan. Apalagi kalau masuknya Islam dia memiliki potensi menguatkan Islam, seperti Abu Jahal. Abu Jahal kalau seandainya masuk Islam punya potensi menguatkan Islam nggak? Wah, potensi banget, Pak. Tokoh nomor 1 ketika itu. Siapa yang berani menentang Abu Jahal? Tidak ada yang berani. Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid, hampir saja masuk Islam. Padahal Walid bin Mughirah kekayaannya melebihi Abu Jahal, tapi cuma kalah tenar dengan siapa? Abu Jahal. Walid bin Mughirah ketika mendengar Al-Quran yang dibacakan, yang dilantunkan oleh Rasul, Walid bin Mughirah itu mikir pengen masuk Islam. Dan dia berkata kepada Abu Jahal, demi Allah, yang diucapkan Muhammad itu adalah kalam ilahi, kalamnya wahyu. Gak mungkin Muhammad itu mengucapkan kalimat sihir, yaitu syair. Gak mungkin. Saya tahu banget seperti apa itu syair. Kata Walid bin Mughirah, ya diucapkan Muhammad itu benar-benar Al-Quran, benar-benar kalamullah. Kemudian ketika bertemu dengan Abu Jahal langsung mengatakan apa? Nek kowe seperti itu ucapanmu, aku nggak menjamin keamanan dirimu. Loh, ngancem. Kemudian apa? Hampir Walid bin Mughirah masuk Islam, ketemu Abu Jahal langsung balik. In hadza illa qaulul bashar. Ini adalah ucapan Muhammad, itu adalah ucapan manusia biasa. Dia ucapan tukang sihir dan seterusnya. Padahal tadinya pengen masuk apa? Islam. Lalu turunlah ayat masalakakum fi saqar sauslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar. Itu kan kejadiannya bersama juga sama Abu Jahal. Nah, faedah yang bisa diambil selanjutnya Bapak Ibu azani Allahu wa yakum jami'an, pada hakikatnya manusia itu adalah semuanya butuh kepada siapa, Pak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh melepas, yaitu prinsip saya nggak butuh kepada Allah, nggak boleh, Pak. Orang yang terlalu pede, kepedean terhadap dirinya, nggak membutuhkan Allah, ini dikatakan istighna. Yaitu dikatakan apa? Istighna. Imma istighna bidulmihi au istighna bijahlihi. Baik itu melampaui batas di atas kezalimannya atau di atas kebodohannya. Kenapa kok kita tidak boleh merasa cukup dari Allah, dan kita kenapa kok nggak boleh merasa nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ketahuilah Allah berfirman, Allahu as-somad. Allah Subhanahu wa ta'ala itu as-somad. As-somad tempat butuhnya siapa? Hamba. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surah Fatir,
ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah, wahai manusia seluruhnya, pada hakikatnya kalian itu butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Semua manusia itu butuh kepada Allah, Pak. Baik jahilnya, baik alimnya, ulamanya sekalipun, ustadznya sekalipun, muridnya sekalipun, semua merasakan yang sama tentang butuhnya kita kepada Allah. Jadi manusia, hamba kita semuanya, jangan sekali-sekali punya perasaan saya nggak butuh kepada Allah. Di antara bentuk, nah langsung kita rinci sedikit. Di antara bentuk yaitu merasa nggak butuh kepada Allah, itu salah satunya antaranya yang pertama, enggan berdoa. Itu apa? Enggan berdoa. Enggan berdoa itu adalah tipe-tipe, yaitu orang yang tidak merasa butuh kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala. Itu merasa cukup, nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri-cirinya adalah orangnya enggan berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang enggan, enggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam dalam kondisi terhina. Nah, itu diantaranya. Apa tadi? Orang yang enggan berdoa kepada Allah. Yang kedua adalah orang yang enggan bertawakal kepada Allah. Orang yang enggan bertawakal kepada Allah. Ciri-ciri apa tadi, Pak? Ulangi. Ciri-ciri orang-orang yang merasa enggak butuh kepada Allah. Apa tadi yang pertama cirinya? Orangnya enggan berdoa. Yang kedua adalah apa? Orang yang tidak bertawakal kepada Allah. Yang selanjutnya adalah orang yang selalu pede dan mempopulerkan dirinya. Itu orang yang merasa pede. Pede mananya percaya diri yang tidak, yaitu dilandasi tawakal kepada Allah. Kalau kita percaya diri tapi landasannya tawakal, benar atau tidak ini? Benar, karena Allah berfirman, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nek kamu wis pede, tawakal lo kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang enggan bertawakal, enggan berdoa, akhirnya dia merasa percaya dirinya lebih hebat. Wis ta pastekna to, Pak. Orang yang enggan bertawakal kepada Allah, nggak mau berdoa kepada Allah, pasti merasa dirinya lebih hebat. Merasa lebih hebat. Kalau dirinya sudah merasa lebih hebat, buat apa Allah Subhanahu wa taala? Ngapain saya tawakal kepada Allah? Ngapain saya berdoa? Wong saya bisa sendirinya kok. Di sini nggak ada keterlibatan Allah di sini kok. Saya manage sendiri, saya program sendiri. Hasilnya buktinya ada kok. Nah, ada gak tipe-tipe seperti itu, Pak? Loh, kathah loh, Pak. Terutama kalau masalah urusan bisnis, ngoten niku, Pak. Proyek dan seterusnya. Terus apa lagi? Nah, semuanya banyak. Kerjaan dan seterusnya. Kadang ada ucapan ndonga ora ndonga padha wae kok. Ngopo ndonga ora ndonga padha wae kok, nek ora dipacul ya ora dadi. Apa kayak terus nek ndonga ki langsung enggak macul dadi? Ya enggak apa. Baik. Macul itu bentuk dari ikhtiar. Berdoa itu sebagai bentuk penguatan diri, meminta hasil dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Tawakal itu bentuk pasrahnya kita kepada Allah. Apapun Allah takdirkan kepada kita, kita berserah diri. Karena tidak ada rugi sama sekali orang yang berserah diri, enggak. Sekalipun hasilnya baik, orangnya kalau berserah diri akan baik baginya. Sekalipun hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi, kalau dia berserah diri kepada Allah, itu pun juga baik baginya. Nek dipasrah nih untuk Allah Subhanahu wa taala, dipasrah nih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita kan enak-enak aja mesti pasrah nih kok. Wong Allah yang ngatur kok. Nah, situ bukan donatur, ngatur. Nah ini kita akhiri di poin apa tadi? Ciri-ciri apa tadi? Orang-orang yang merasa cukup. Nah, itu tidak butuh apa tadi? Allah Subhanahu wa taala. Kalau bentuk merasa cukup tadi ada berapa tadi? Ada dua, yang terpuji dengan yang tercela. Terpuji itu apa tadi petanya? Karena qanaah. Itu qanaah. Yang tercela apa tadi? Yaitu tercela di atas kedoliman, tercela di atas apa tadi? Kejahilan. Baik. Jelas nggak Pak? Ini ilmu hari ini Pak, di bulan Bali ini Pak. Awak dewi kira-kira melebuni ngendi gitu. Di poin-poin itu awak dewi posisinya ini ngendi? A. Qanaah, B. Di atas kedoliman, C. Di atas kejahilan, atau D. Kita nggak tawakal, atau E. Kita nggak pernah berdoa, atau Z. Oh tadi merasa hebat. Sing dia apa ide kira-kira Pak? Subhanallah. Ini tuh mengingatkan loh Pak, manusia itu tetap butuh kepada Allah. Jangan ada detik ataupun hari kita merasa nggak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk kita dan menjadi ya tadzkirah agar kita lebih baik lagi. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.